Ini kami lagi milah-milahin sampah untuk nanti kita recycle di studio. Jadi pertama-tama kita tuh pasti tentuin dulu produk apa yang mau kita bikin, terus konsep desainnya akan seperti apa. Balik lagi di Tech Talk. Kali ini kita lagi gas ke Lembang. Wah, ini sih udaranya sepoi-sepoi banget. Dan lagi di Hidden Gem nih. Karena katanya di sini ada tempat buat mengolah limbah-limbah sampah nih, tutup botol segala macam buat jadi barang-barang bernilai lainnya. Ada janjian sama Mas Bintang. Itu Mas Bintang. Halo Mas Bintang. Halo. Wah, Mas Bintang lagi ngapain tuh, Mas? Ini kami lagi milah-milahin sampah untuk nanti kita recycle di studio kami di dalam. Wah, kalau gitu nih kita tambahin Mas, kita bawa dari Jakarta nih. Terima kasih banyak. Botol. Terima kasih banyak ya. Ya, kalau gitu kita boleh lihat proses-prosesnya nggak nih Mas? Oke, mari. Oke. Kita masuk ke dalam. Sahabat DAI, selamat datang di Studio Trashmate. Wah, sekarang lagi mau bikin apa nih Mas Bintang? Kali ini kita bakalan bikin vinyl storage. Itu buat apa aja Mas vinyl-vinyl? Betul, jadi vinyl storage ini spesifik dibikin buat penghobi rilisan fisik, tapi teman-teman juga bisa pakai untuk nyimpen berbagai macam barang, contohnya buku ya yang sering dipakai. Iya, buat dekor di kamar nih, bagus nih pasti ya. Betul, bisa juga. Berarti ini proses pertamanya ngapain nih Mas? Jadi pertama-tama sampah yang udah dipilah kita cuci dulu di sini, kemudian kita keringkan, setelah itu bisa masuk ke proses selanjutnya. Oh, berarti ini tuh pemilahannya khusus jenis apa nih sampahnya Mas Bintang? Jadi sampah yang diolah di Trashmate ada beberapa jenis. Yang paling banyak kami olah sih polipropilen ya. Terus ada HDPE, ada juga LDPE, ada polystyrene, ada juga ABS. Oh, kalau yang ini khusus jenis? Kalau yang ini kita akan pakai yang polipropilen. Oh, oke, siap. Kalau gitu ini lagi mau dicuci ya Mas ya? Betul. Oke, kalau gitu kita lihat yuk. Kita bantuin nih nyucinya. Oke, mari. Oke, sahabat DAI, jadi sampah yang udah dicuci bersih, kemudian kita keringkan di sini dan kita pilah sesuai warna dan jenisnya. Setelah proses pengeringan ini, sampah yang udah kering bakalan masuk ke proses pencacahan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah hasil dari sampah yang sudah dicacah. Oh, oke. Dari sampah bekas kosmetik nih yang tadi dicuci, itu jemurnya di angin-anginin sama dilap-lap aja gitu ya? Betul. Jadi yang kita harus pastikan di sini adalah si sampahnya bersih dari kontaminan ya. Biasanya kan sampah datang ke workshop kami tuh macam-macam kondisinya nih. Jadi betul, jadi ada yang kotor banget, ada yang emang sudah bersih dan kering gitu. Itu sih hal yang benar-benar kita harus pastiin sebelum akhirnya sampah ini di-recycle. Oh, oke. Tapi ngomong-ngomong nih sampahnya dari mana aja sih Mas? Source sampah kami ada beberapa macam. Yang pertama pasti ada dari rekanan kami, rekanan Trashmate yang mereka emang ngolah sampah. Dari waste management, lalu ada juga dari brand, lalu ada juga dari beberapa coffee shop yang ada di Bandung khususnya. Juga ada langsung dari teman-teman kami nih. Seperti itu. Oke, jadi udah bekerja sama nih ya dengan banyak berbagai pihak yang mereka mungkin memang udah sadar nih ya akan pentingnya menjaga lingkungan ya Mas ya. Betul. Dan habis itu dicacah nih Mas ya. Betul. Oh, itu cacahnya berarti pakai mesin atau manual Mas? Oke, kalau cacah di sini kami pakai mesin. Kapasitas mesin cacah yang kami pakai bisa mencacah sampai 100 kiloan lah per jamnya. Oh, betul. Oke. Kalau dari sini tuh proses selanjutnya biasanya ngapain sih Mas? Apakah kita harus ngedesain dulu atau langsung ke proses selanjutnya nih? Oke, setelah dicacah, kemudian sampah plastik ini bisa langsung masuk ke proses pencetakan dan proses lanjutan lainnya gitu. Oh, oke. Proses developing design kita udah siapin nih sebelumnya. Karena emang ini studionya mengutamakan desain ya? Betul, kalau di kebetulan. sini ya. Ya. Boleh nggak sih nih Mas Bintang kita di-spill nih pas proses nge-sketch desainnya? Oke, boleh. Mari Oke. kita lihat Bagus. proses desainnya. Let's go Mas! Oke,
Oke sahabat Daai, setelah kita lihat proses pencacahan dan pengeringan, sekarang yuk kita lihat proses sketsa desain produknya. Wih, mantap nih. Nih gimana cara proses sketsanya, Mas? Jadi pertama-tama kita tuh pasti tentuin dulu produk apa yang mau kita bikin, terus konsep desainnya akan seperti apa. Terus dari situ kita mulai ngembangin nih beberapa thumbnail sketsa dan arahan desainnya tuh dengan beberapa opsi ya. Nanti dari situ kita spesifikin lagi, terus kita mulai deh bikin sampel produknya untuk masuk ke pengujian produknya seperti itu. Wah, mantap. Dan ini sketsanya masih manual nih ya, di kertas ya, Mas ya? Iya, betul. Jadi proses awal-awal paling enak buat sketsa tuh tetap manual kok, dengan kita pegang kertas dan pulpen atau pensil. Meskipun setelahnya kita pasti perlu bikin 3D modeling menggunakan aplikasi di komputer. Lalu kita juga ada proses machining untuk samplingnya dengan menggunakan CNC mesin. Tapi ya tetap ya, di proses awal kita seneng banget pakai kertas dan iya, biar coret-coret dulu nih betul, ya. Betul, Wah. karena lebih luas aja sih. Biasanya tuh bikin sketsa berapa lama, Mas? Untuk sketsa tentatif ya. Kalau emang lagi dikebut banget, kita bisa bikin 3 hari sampai desain itu fix. Tapi kalau untuk produk-produk yang emang kita develop dan waktunya tuh agak panjang, itu bisa sampai 3 bulanan. Wah, karena Develop produk. pasti tuh fokus banget mempersiapkan desain terbaik tuh ya. Betul banget. Tapi ini emang di sini backgroundnya desain, Mas. Betul. Jadi karena kebetulan juga saya latar belakangnya dari desain produk, jadi emang salah satu concern di Tresme itu desain dan eksplorasi material. Oh, oke, kalau gitu. Setelah desain nanti mungkin kita akan kasih tahu proses 3D modelingnya. Tapi sebelum itu kita cek dulu yuk, apa sih yang lagi di sketsa. Oke, let's go. Oke. Ya, sahabat Daai, setelah tadi kita ngelihat proses sketsa, sekarang kita masuk ke proses 3D modelingnya. Ini gimana caranya, Mas? Jadi 3D modeling di sini kami pakai beberapa aplikasi. Biasanya yang sering kita pakai itu Rhino Zero, SketchUp ataupun AutoCAD ya. Jadi fungsinya 3D modeling di sini tuh biar kita bisa ngevisualisasiin produk yang mau kita bikin nih sebelum akhirnya dibikin sampelnya seperti itu. Oh, oke. Jadi nih sebelum dijadiin cetakannya nih dicek dulu nih ya apakah udah bener atau belum nih di sini ya. Betul banget. Sama kita tuh waktu 3D modeling, selain kita bisa ngevisualisasiin produknya, kita biasanya bisa nemuin bentukan-bentukan baru yang dia tuh nggak ditemuin pas proses sketsanya kayak gitu. Jadi sekalian gitu, Mas ya. Betul banget. Jadi 3D modeling di sini kita dibantu sama apprentice di Tresme, Haris namanya. Mantap, keren banget tuh. Nah, ini lagi mau bikin yang tadi tuh, Mas ya. Betul banget. Wah, Karena penting banget ya untuk sebuah desain tuh kita benar-benar pikirin gitu. Akhirnya gimana caranya dapat output produk yang emang kita expect di awalnya seperti itu. Dan produk yang benar-benar functional dan benar-benar bawa value buat si user produknya. wah mantap nih. Dari tadi kita lihat ya sampah-sampah bekas kosmetik, tutup botol, dicaca, di desain nih. Sekarang kita pengen lihat proses apa sih selanjutnya nih, Mas Bintang? Setelah proses 3D modeling ini, nanti kita ajak sahabat Daai untuk ngelihat proses sampling atau prototyping si produknya. Oke, kalau gitu let's go, Mas. Let's go. Oke sahabat Daai, dari 3D modeling tadi, produk yang dibikin tuh kita pakainya metode injection molding. Nah ini alatnya, bisa sahabat Daai lihat nih. Alat ini tuh memungkinkan kita buat mencetak produk kecil sampai medium dengan detail yang cukup rumit dengan seefisien mungkin. Seperti itu. Berarti ini kalau yang ini dari cacahan juga atau yang cair nih, Mas? Dari cacahan juga. Dari cacahan juga, jadi semua proses peleburan plastik bentuk awalnya tuh cacahan gitu. Justru nanti di mesin ini akan ada proses heating. Iya. Betul, proses heatingnya di dalam sini. Jadi kita masukin cacahan plastiknya dari sini nih. Lalu kita press. Nah nanti akan ada cetakan di bawahnya. Nah contoh cetakannya kayak gini, sahabat Daai. Iya.
Ini molding dari material aluminium. Ini produknya tuh phone holder, sahabat DAI. Yang kita mau bikin seperti janji saya sebelumnya, yaitu vinyl storage. Untuk vinyl storage, kita nggak pakai yang injection molding nih. Kita pakainya compression molding dengan oven. Nah, bisa sahabat DAI lihat, di sini ini adalah molding untuk proses pencetakan plat plastik. Betul. Kotak ini Mas ya? Betul. Ini ukuran berapa Mas Bintang? Ini sekitar 60 kali 40 cm-an. Seperti itu. Oke, berarti ini tinggal masukin cacahan berarti ke sini. Betul. Jadi prosesnya ntar bakalan masukin cacahan. Cacahannya yang bisa sahabat DAI lihat nih di sini. Terus ada proses pemadatan cacahannya di dalam molding, kemudian bisa langsung masuk ke oven untuk dicetak. Oke, ini mau bikin ukuran yang tebelnya berapa Mas? Oke, untuk vinyl storage kami pakainya plat plastik dengan ketebalan 1,2 cm. Oke, nah ini lagi mau bikin warna putih biru nih kayaknya nih Betul Mas banget, ya? betul banget. Wah, oke kita bantuin ya Mas. Oke, mari. Oke sahabat DAI, setelah plastik cacahannya dimasukin ke molding dan udah dipastiin padat nih semuanya, selanjutnya kita bakal langsung cetak di dalam oven. Oke. Itu langsung masukin aja atau ditutup lagi tuh Mas? Oh, kita perlu tutup dulu sih moldingnya. Oke. Betul. Oh, ini pakai ini ya, plat lagi ya? Pakai plat lagi. Wah, itu perlu diteken atau gimana nggak tuh nanti Mas? Setiap proses pencetakan plastik tuh kita butuh tekan si plastik di dalamnya biar memastiin si plastiknya ini tuh padat gitu. Perlu pakai pemberat lagi kah atau nggak usah? Perlu nanti ya ketika dia udah keluar dari dalam oven. Oke. Tapi kalau ngoven gini tuh panasnya sampai berapa derajat Mas? Sebenarnya suhu yang dipakai itu tergantung dari jenis plastik yang dipakai juga gitu. Jadi ada beberapa plastik yang udah leleh di 120-an derajat Celcius, ada juga yang butuh sampai 200-an derajat Celcius seperti itu. Jadi tentatif banget teman-teman. Kalau durasinya nih? Durasi untuk bikin plat 60x40 ini contohnya kita butuh sekitar 1 jaman untuk dapat hasil yang ideal banget gitu. Oke deh, kalau gitu kita lihat ya gimana proses pengovenannya. Oke, mari sahabat DAI. Ya sahabat DAI, ini hasil plat plastik yang tadi kita cetak. Wih, udah jadi nih Mas. Udah jadi dong. Wah, keren juga ya itu ya motifnya ya. Ya, jadi ini salah satu motif yang kita develop. Jadi kita bikin marble nih, kayak karang-karang gitu. Iya, ini kayak lukisan ya Mas ya. Iya. Biasanya kan itu masih agak kasar tuh ya. Tapi kok ini udah kayak halus gitu ya, ngeblend gitu ya. Iya, betul, betul. Jadi emang kejaran si surface-nya tuh kita bikin dia tuh ngeblend si motifnya gitu. Oke, jadi itulah yang membedakan Transmit dari recycle lainnya gitu ya. Ya, mungkin salah satunya ya. Tapi ini udah selesai Mas, atau ada proses lain lagi? Wah, prosesnya masih panjang. Wah, masa nih? Bener. Ini diapain lagi nih Mas Bintang? Oke, dari sini plat plastik yang udah jadi, kita langsung masuk ke proses cutting nih. Iya, karena mau dibentuk nih ya. Betul banget. Oke deh, kalau gitu coba kita lihat lagi ya prosesnya Mas. Oke, mari sahabat DAI. Mari. Ya, sahabat DAI, jadi plat yang udah dicetak, yang udah jadi tadi, kita masuk ke proses CNC cutting nih di sini. Oh, ini mesin cuttingnya Mas ya? Betul. Jadi salah satu proses cutting di Transmit itu selain manual, kita ada juga pakai machining. Kita pakai aplikasi di komputer, kita masukin gambarnya yang udah kita bikin, pola potongnya, kemudian kita tinggal klik aja, dia bakal motong sendiri. Wah, otomatis ya Mas ya? Betul. Berarti kalau misalnya mau banyak sekaligus tuh bisa ya? Sama? Betul banget sahabat DAI. Jadi fungsinya kita pakai CNC mesin di sini tuh biar kita dapat pola potongan yang konsisten dalam jumlah banyak secara cepat gitu. Oh, oke. Dan ini mau cutting untuk si tempat vinil tadi. Bener banget. Ini kita akan cutting pola untuk tempat vinilnya gitu. Untuk
Nantinya setelah polanya jadi di cutting, kita barulah masuk ke proses assembly, terus kita masuk ke proses finishing. Wah, oke nih, keren banget nih, canggih-canggih nih. Wah, kita lihat lagi yuk, lebih dekat ya sahabat Daai. Oke, ayo sahabat Daai. Ya sahabat Daai, jadi setelah platnya masuk ke proses cutting dan polanya udah jadi, kita masuk ke proses perakitan, terus ada beberapa proses shaping atau pembentukan. Nah, sebenarnya untuk bikin vinyl storage itu kita butuh waktu seharian full nih. Jadi sembari plat yang tadi lagi diproses, kita ada contoh vinyl storage yang udah dikit lagi mau jadi nih. Iya, ini juga beda pattern ya Mas ya? Iya, jadi di sini beda pattern. Di sini patternnya lebih ke doti ya kalau kita bilang. Jadi dia titik-titik banyak gitu. Iya, kalau tadi kan dia yang menyebar, ngeblend gitu ya. Betul. Nah, di sini tuh setelah jadi bentuknya seperti ini, kita masuk ke proses finishing. Oke, finishingnya tuh diapain Mas Bintang? Untuk finishing di sini yang pasti kita ada proses pengamplasan dari kasar sampai ke halus banget, amplas permukaan. Kita juga akan melakukan pengamplasan di sudutan-sudutan produknya untuk mastiin semua sudutannya tuh aman buat disentuh sama pengguna produknya ntar. Iya, nggak tajam itu Mas ya? Bener banget. Terus khususnya di bagian handle-handle sini sih. Oh iya. Perlu banget buat diperhatiin gitu. Wah, asik juga ya, tuh kreatif loh, ada handle-nya juga loh Mas. Karena kan papan plastik yang kita pakai dia tuh cukup berat ya gitu. Jadi perlu banget handle yang ergonomis buat mastiin usernya enak nih buat pindah-pindahin produknya gitu. Jadi biar dia nggak peluk-peluk gitu ya. Bener banget. Oh, ini lagi mau diamplas nih Mas ya? Iya, ini mau diamplas. Di sini saya dibantuin sama tim finishing dari Tresmith nih. Oke, kita lihat yuk proses finishingnya gimana. Ayo. Bintang, tadi kita udah ngeliat nih prosesnya ya, dari sampah bekas make up terus sampai jadi tempat vinil. Ya. Ada apa lagi sih Mas produk-produknya nih? Jadi sahabat Daai bisa lihat di sini ada beberapa contoh produk yang didesain dan dirilis oleh Tresmith nih. Selain vinyl storage, kita juga ada vas, kita ada mirror holder, terus ada coaster juga. Kita ada juga beberapa desain ashtray gitu. Oh, oke. Dan itu pun juga dibikin teksturnya berbagai macam gitu Mas ya? Benar. Jadi kita benar-benar mainin tekstur di sini. Jadi nggak semua output produk yang dibikin Tresmith itu surface-nya clean gitu ya. Kita mainin tekstur, kita mainin indra praba tuh di situ. Oh, oke. Ini untuk pesanan atau memang bikin aja gitu nih buat display produk? Oke, jadi produk-produk yang dirilis oleh Tresmith itu kita jual secara online. Kita juga ada beberapa consignment di Bandung, di Jakarta, dan di beberapa kota lainnya. Selain itu ada juga kok brand-brand yang pakai produk Tresmith ini buat jadi merchandise mereka. Paling jauh nih dikirim kemana nih Mas penjualannya? Tresmith paling jauh ke Singapura. Wow, udah sampai keluar negeri nih ya? Ya. Wah. Masih tetangga sih. Keren. Produknya udah sampai ke sana nih. Ini ngomong-ngomong udah dari kapan Mas berdirinya? Jadi Tresmith itu ada pas awal 2020 waktu COVID. Aku baru lulus dari desain produk di ITB. Setelah itu langsung deh aku terjun ke bikin Tresmith ini. Oh, awal mulanya kepikiran buat bikin bisnis yang juga concern terhadap lingkungan tuh gimana Mas Bintang mulainya? Jadi dulu waktu magang tuh aku magang di Green School di Bali. Jadi ada satu divisi namanya Innovation Hub di Green School waktu itu. Yang niat awalnya aku ke Green School untuk ngolah material organik yaitu bambu, kayu, rotan. Tapi pas di sana aku dihadapin sama satu challenge
Jadi aku di-challenge untuk ngolah sampah gitu. Jadi pada tahun itu tuh belum banyak inisiatif untuk nge-recycle sampah plastik dalam skala mikro gitu. Jadi di situ aku ditugasin untuk ngedevelop beberapa produk dari sampah tutup botol gitu. Oh, oke. Dan akhirnya siapa sangka di situ jadi keterusan sampai sekarang nih Mas ya? Jadi dari magang di Green School, aku juga tugas akhirnya ngomongin sampah plastik. Waktu itu aku bikin pot hidroponik dari wadah sampo yang dia tuh didesain seplayful mungkin. Jadi memungkinkan user produknya tuh untuk ngerakit sendiri dan bermain-main sama bentuk si pot hidroponiknya ini. Nah setelah itu aku lulus dan kepikiran ya udah kenapa enggak aku dalemin aja nih sampah plastik ini gitu. Wah, keren. Inovasi kedepannya apa nih yang pengen dibuat sama Mas Bintang? Kalau Tresmeet sendiri kita udah sekitar 3 tahunan ini nge-R&D material organik dari sampah sayur untuk kita jadiin lembaran yang dia sifatnya tuh sedikit kayak karet tapi translucent gitu. Nah kita lagi pengen nih cepet-cepet ngerilis si olahan sampah sayur tersebut gitu. Wah, kalau dirilis undang-undang Sahabat Daai ya Mas ya? Pastinya Sahabat Daai ntar yang paling pertama deh kita hubungin. Wah, eksklusif nih ya. Tapi Mas Bintang, kenapa sih pengen terjunnya kan desain produk ya? Kenapa terjunnya punya panggilannya tuh ke Bali gitu? Pengen yang mengolah sampah gitu? Oke, jadi meskipun aku ambil studinya di desain produk yang mayoritas concern ke soal manufacturing dan industri, kebetulan aku punya concern yang sedikit berbeda mungkin ya dari teman-teman. Jadi aku senang banget untuk ngulik dari segi craftnya gitu. Dari segi craft, terus aku dari dulu tuh senang banget ngumpulin hal-hal aneh yang aku temuin di jalan. Jadi mungkin teman-teman bilangnya sedikit hoarding ya. Jadi aku lihat ranting tuh aku kumpulin, aku lihat tutup botol aku kumpulin. Nah dari situ aku seneng untuk olah-olah untuk dijadiin produk gitu, produk kerajinan ya terutama gitu. Dari situ tuh aku nemuin keasikan sendiri untuk ngasih value terhadap material yang biasanya udah dibuang tuh sama orang-orang gitu, Sahabat Daai. Wah, jadi passion ya Mas ya? Yap. Apa sih Mas Bintang kata-kata hari ini nih buat Sahabat Daai? Oke. Ini tuh yang selalu dibawa Tresmeet dari dulu ya. Jadi Tresmeet tuh pengen semua orang ya, maksudnya lebih banyak orang untuk bisa ngerasain sedikit peduli soal lingkungannya gitu. Jadi kita tuh nggak perlu langsung terjun peduli lingkungan tuh pol-polan. Kita bisa mulai sedikit demi sedikit tuh Sahabat Daai. Jadi mulai aja dulu dari lingkungan terkecil Sahabat Daai. Terus dengan cara yang se-fun mungkin, itu penting banget, dengan cara yang semenyenangkan mungkin. Jadi biar nggak ada pressure tuh di sana untuk Sahabat Daai start untuk mencintai lingkungan. Wah, mantap. Terima kasih banget nih kata-katanya hari ini, sangat menginspirasi sekali Mas Bintang. Sukses terus untuk Tresmeet ya Mas, semoga semakin berkembang ke depannya. Terima kasih banyak. Dadah Sahabat Daai.